Shalom saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, kita yakin dan percaya Tuhan kita berada selalu dalam kehidupan kita. Kita bertemu kembali di dalam perjumpaan yang indah ini melalui renungan firman Tuhan, melalui digital ministry Gereja Kristen Protestan di Bali. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema damai di era digital melalui fokus menjadi agen kebenaran, bukan penyebar hoak. Namun sebelumnya mari kita, saudara terkasih, kita berdoa dan memohon hikmat tuntunan Roh Kudus di dalam perenungan akan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, Allah yang Maha Kasih, di saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama akan menerima firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu hadir bagi kami semua, yang mengucapkan dan yang mendengarkan dimanapun berada, dan Tuhan berkuasa penuh atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman, kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan terambil dalam Efesus 4 ayat 29 yang berfirman demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun dimanapun perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Shalom, haleluya. Firman Tuhan ini menyapa kita dalam kesempatan yang indah ini. Firman ini berkata dengan tegas, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut bibir kita. Saudaraku yang terkasih, Tuhan mengingatkan saudara dan juga saya adalah anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan yang ingin membawa damai kemanapun kita melangkah, maka kita diingatkan, jagalah mulut kita bersama. Mengapa demikian? Karena ketika kita menjaga mulut kita, kita akan bersama-sama bisa mewujudkan damai dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain. Namun bagaimana jika hal yang sebaliknya terjadi, ketika mulut bibir kita tidak kita jaga? Kata kotor dan kata-kata yang tidak baik itu keluar dari mulut bibir kita bersama, maka kalimat itu akan memberikan suatu kesakitan di dalam hati yang mendengar. Bahkan akan memunculkan dendam, bahkan akan memunculkan suatu amarah dalam kehidupan saudara kita yang mendengarnya. Saudaraku yang terkasih, ketika hal itu terjadi, maka saudara dan juga saya tidak akan mencerminkan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan hal ini juga akan menghancurkan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana orang lain akan beranggapan dan menilai bahwa anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak yang hanya bisa berkata-kata kotor, berkata-kata kasar, dan hanya bisa menghujat orang lain, memaki orang lain, bahkan merendahkan orang lain. Tentu kita tidak ingin hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau hal itu kita lakukan, bukan hanya diri kita yang rusak, tetapi nama Tuhan kita yang kita muliakan juga akan menjadi rusak dan hancur. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita bersama menjaga mulut bibir kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik dan juga kotor, serta dari segala ucapan yang tidak mencerminkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Terlebih lagi, saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan sekarang ini, di zaman yang sekarang ini, firman Tuhan ini berkata bukan hanya tentang mulut bibir kita, tetapi juga berkata tentang bagaimana kita di era yang serba digital ini. Bagaimana kita terkadang jempol-jempol manis kita ini membuat suatu kalimat, perkataan yang kita tulis di media sosial kita masing-masing, apapun itu. Ketika kita melakukan hal ini di dalam media sosial yang kita miliki, mengungkapkan kalimat-kalimat, menulis kalimat-kalimat yang tidak baik, yang kotor, penuh hujatan, bahkan penuh ketidakbenaran, maka kita juga secara tidak langsung mencerminkan kehidupan bukan anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, melalui firman ini Tuhan menginginkan kita bukan hanya menjaga mulut bibir kita saja, tetapi juga menjaga jemari-jemari kita, agar jari-jari kita ini bisa mengetik dan membuat status yang terbaik dan tentunya penuh dengan kasih Tuhan. Apapun alasannya,
Tidak ada satupun yang dapat membenarkan kita untuk membuat cacian, makian di dalam status bahkan ucapan tutur kata kita. Marilah kita memenuhi hidup dengan segala sesuatu yang membangun, mewujudkan damai sejahtera melalui segala perkataan kita, bibir kita, bahkan di dalam status-status di media sosial kita. Dengan demikian orang lain akan membaca, melihat dan mendengar bahwa kita ini memang benar anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang senantiasa dipenuhi dengan kasih karunia dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, melalui firman Tuhan dan kesempatan yang indah ini, mari kita bersama untuk menggunakan teknologi yang ada dengan baik, untuk kita bersama-sama memverifikasi, memahami dengan akal budi pekerti yang Tuhan berikan kepada kita, sebelum kita merespon dan menyebarkan berita-berita di dalam kehidupan kita. Ucapkan dan tulislah segala sesuatu yang membawa damai dan penuh kasih. Ingatlah dan pahamilah bahwa saudara dan juga saya adalah anak-anak Tuhan. Jaga identitas itu, rawat identitas itu, dan muliakanlah Tuhan melalui identitas itu. Mari kita merespon firman Tuhan ini dengan memohon tuntunan daripada Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya, agar mulut bibir kita bisa kita jaga bersama, agar jari jemari kita bisa juga kita kontrol bersama, sehingga semuanya dipenuhi dengan kebaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita wujudkan damai di era digital dengan menjadi agen kebenaran, bukan penyebar hoak. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa memohon hikmat dan tuntunan dari Tuhan. Tuhan Allah Bapa, firman-Mu berkata kepada kami, menegaskan bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan harus menjaga mulut bibir kami. Bahkan di dalam zaman era digital ini, kami juga harus menjaga jari jemari kami. Ketika kami mengungkapkan, ketika kami menulis segala sesuatu di media sosial dimanapun berada, kiranya semuanya itu dapat kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan, sungguh kami memegang identitas sebagai anak Tuhan yang dipenuhi kasih, dipenuhi damai sejahtera, jauh daripada kejahatan, jauh daripada penyebar hoak. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa. Saudara sekalian yang terkasih dimanapun berada, saya menumpangkan tangan kita untuk bersama-sama mohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara sekalian dan memberi damai sejahtera dulu, kini, dan selamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ini mengingatkan kita, dan sampai di sinilah perjumpaan kita. Sampai berjumpa di dalam kesempatan yang berikutnya. Matius 5 ayat 9 berfirman, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Salam damai sejahtera untuk saudara sekalian. Tuhan memberkati.